Hello and welcome to English with Mama Eci. Selamat datang di Belajar Bahasa Inggris dengan Mama Eci. Yes, Mama Eci absen beberapa bulan. Hari ini baru Mama Eci ada sempat untuk bikin video untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mari kita belajar hari ini. And today's lesson we are going to look at expressions. Tentang ekspresi yang orang Inggris pakai kalau mereka mau minta supaya kita ulangi apa yang kita baru bilang. So, dengan demikian kita bisa belajar dari situ. Jadi kita tahu untuk pakai ekspresi yang mana kalau kita mau minta mereka untuk ulangi apa yang mereka baru saja bilang. Oke? So, mari kita lihat ada perbedaan-perbedaan yang ada resmi, ada juga yang tidak resmi, ada yang sopan sekali dan ada yang mungkin agak tidak sopan. Tidak sopan karena mungkin tidak sesuai dengan situasi yang harus dipakai. Oke, jadi mari kita lihat ekspresi-ekspresi apa saja yang orang Inggris pakai kalau mereka mau minta untuk ulangi apa yang baru saja kita bilang dalam percakapan. Oke, siap? Right then, so yang pertama adalah sorry. Oke, kata sorry, semua pasti tahu kata sorry itu artinya maaf. Tapi kalau kita pakai sorry untuk bilang ulangi apa yang tadi kamu bilang, kita punya intonasi harus agak berbeda dengan intonasi waktu kita bilang minta maaf. Oke? So, kalau kita bilang tolong ulangi apa yang tadi kamu bilang, kita bilang sorry. Sorry. Jadi intonasinya naik, ya. Seperti begitu. Jadi itu orang tahu bahwa dia harus ulangi apa yang tadi dia bilang, seperti begitu. Mungkin karena dia bicara cepat, mungkin karena dia bicara paling pelan sekali, jadi kita tidak dengar apa yang dia bilang, atau karena kita tidak understand, kita tidak mengerti apa yang dia bilang, simply pakai bilang sorry dengan intonasi yang naik, sorry, itu dia akan mengerti untuk ulangi apa yang dia bilang. Oke? Jadi itu yang pertama. Sangat simple sekali. Nah, yang berikutnya ada kata excuse me. Okay? Kata excuse me itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa berarti permisi, macam mau lewat, dibilang permisi, excuse me, seperti gitu. Atau untuk mengattract orang punya attention, untuk perhatian, seperti kalau macam kita cari apa di toko, begitu ada penjualnya, kita bilang permisi, nah excuse me, seperti begitu. Tapi juga kita bisa bilang excuse me untuk minta ulang apa yang mereka baru saja bilang. Sama juga intonasinya harus naik. Jadi kita bilang excuse me, seperti begitu. Nah, bedanya dengan sorry, excuse me bisa diterjemahkan dalam dua level begitu. Karena itu juga bisa berarti agak sedikit karena kamu tersinggung, karena orang itu tersinggung dengan apa yang tadi didengar, jadi dia bilang excuse me, seperti begitu. Karena dia minta Tadi aku bilang apa? Seperti begitu. Itu artinya bisa diinterpretasi seperti itu. Jadi yang perlu di sini itu perhatikan bagaimana dia punya body language. Jadi gaya bahasa badannya itu apa gitu. Jadi kalau dia bilang excuse me seperti begitu, berarti dia minta ulang tadi apa yang dia bilang. Tapi kalau bilang excuse me seperti begitu juga dengan facial expression, I think kamu bisa mengerti bahwa dia agak tersinggung. Seperti gitu. Jadi nasihat saya, my suggestion, pakai kata sorry saja. Karena dia punya di netral saja. Jadi bilang sorry, seperti gitu, dia mengerti bahwa kita minta ulang apa yang tadi dia bilang. Oke. So, yang berikutnya, yang dua tadi itu sorry lebih bagus. Sorry itu bisa di formal juga, macam mungkin di job interview, seperti itu, di wawancara, atau dengan orang yang agak sedikit disegani. Begitu bisa pakai sorry, bisa itu acceptable. Yang berikutnya ini kata pardon. Oke, yang kata pardon ini paling sopan. Dia punya level kesopanan itu lebih dari waktu kita bilang kata sorry. Sorry bisa masuk kategori sopan juga, tapi kalau kita pakai kata pardon,
itu dia lebih sopan. Dan kata pardon itu lebih Inggris dari Amerika. I think orang Amerika tidak pakai atau mungkin jarang sekali pakai kata pardon. Tapi di Inggris itu paling umum ya, kita tahu bahwa semua orang akan mengerti bahwa kita minta dia untuk ulang apa yang dia bilang, tapi itu levelnya sangat sopan. Seperti itu. Jadi dibilang pardon, pardon, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu lebih sopan lagi, levelnya tinggi sekali level sopannya kalau kita bilang I beg your pardon dengan intonasi yang naik juga. Jadi bilang I beg your pardon, I beg your pardon itu paling sopan sekali. Tetapi ada juga sedikit bisa diinterpretasikan berbeda tergantung dengan body language, dengan juga tergantung dengan bagaimana ungkapannya. Jadi kalau saya bilang I beg your pardon, itu saya minta untuk dia ulangi apa yang tadi dia bilang. Tapi kalau saya bilang I beg your pardon, jadi itu sepertinya macam saya tersinggung atau saya tidak percaya apa yang tadi dia bilang karena sangat-sangat tidak sopan atau ada levelnya seperti begitu, level pengertiannya seperti begitu. Itu biasanya contohnya seperti begini, saya kasih contoh ya. Kalau ada anak-anak kecil yang mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan tanpa menyadari bahwa ini kata yang tidak sopan, nanti orang akan bilang seperti begitu, I beg your pardon. Seperti begitu, kenapa kamu bilang begitu? Seperti itu ungkapannya. Jadi itu level untuk mau meminta untuk orang mengungkapkan lagi apa yang dibilang, harus intonasinya naik. Dan kalau sebaliknya, kalau intonasinya agak turun dan juga dengan body language, kita bisa tahu kalau mereka agak terkejut dengan apa yang tadi mereka baru dengar itu. I beg your pardon. Seperti itu tadi, excuse me, seperti itu ya. Jadi itu beda-bedanya. Oke, selanjutnya dari yang pendek-pendek itu tadi, jadi ada sorry, ada excuse me, ada pardon, kemudian I beg your pardon. Kemudian kita juga bisa bilang selengkap-lengkapnya seperti could you repeat that please? Could you repeat that please? Jadi tolong diulangi, atau please could you repeat that? Please could you repeat that? Jadi bisa pakai kata please di depan dan juga bisa pakai kata please di belakang. Terserah, sama saja. So itu dia. Kemudian kita juga bisa bilang could you say that again please? Could you say that again please? Jadi kita bilang lagi kah? Tolong bilang ulang lagi. Seperti gitu. Could you say that again, please? Jadi itu ungkapan-ungkapan yang biasa kita bilang. Jadi itu dia ungkapan-ungkapan yang kita bisa pakai juga kalau kita tidak mengerti apa yang mereka bilang. Tapi yang paling bagus bisa bilang sorry, could you say that again, please? Or could you repeat that, please? Seperti itu. Tapi yang paling bagus dan paling Inggris adalah pardon. Pardon, seperti itu. Oke, jadi itu dia ungkapan-ungkapannya. Kemudian yang berikut ini saya mau kasih tahu saja. Kamu bisa pakai juga. Ini ungkapan-ungkapan yang saya mau bilang selanjutnya ini. Ini adalah yang paling tidak, saya mau bilang tidak sopan, bukan. Paling informal, paling biasa-biasa saja. Ini ungkapan-ungkapan yang mereka biasa pakai. Oke, yang pertama adalah what. Oke, jadi what itu sama saja di bahasa Indonesia seperti apa? Ya, begitu. What? Ya, gampang saja toh. Tapi itu jangan pernah kamu pakai kalau kamu ada di dalam suatu situasi resmi atau bicara dengan orang yang ada segan begitu, terhormat. Jangan pernah pakai what. Pakai pardon instead. Oke, itu saya punya pesan. Kemudian yang berikutnya itu kata phrase come again. Come again. Tapi bicaranya come again.
come again, seperti begitu. Jadi itu minta untuk kamu ulang apa yang tadi kamu bilang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah you what, tapi intonasinya seperti begini. You what? You what? Seperti itu. Jadi itu macam minta ulang apa yang tadi kamu bilang. Kau bilang? Seperti itu. Di Papua kita bilang begitu. Kau bilang? Ya, istilahnya seperti gitu. Oke, kemudian say that again. Say that again. Jadi kalau mau bilang lengkapnya yang seperti tadi saya bilang, could you say that again please? Could you say that again please? Jadi itu yang formal ya. Kalau yang dalam informal bilang saja say that again. Say that again. Ya, jadi itu yang biasa orang Inggris pakai di sini. Oke, jadi itu saya sudah kasih tahu tentang ekspresi-ekspresi yang bagaimana orang Inggris pakai dalam situasi yang formal, yang sopan, dan yang tidak formal atau informal atau yang tidak resmi atau yang santai-santai saja, yang santai sekali dengan teman-teman dan ya rekan-rekan sesama seperti itu, dan itu yang mereka pakai di sini. Oke, jadi saya harap bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya punya pesan, kalau mau pakai, saya paling suka pakai sorry and pardon. Pardon itu yang selalu saya pakai. Dan juga dengan bilang, could you repeat that please? Could you say that again please? Seperti itu. Oke, jadi itu sudah pelajaran hari ini. That is the lesson today. I hope that's beneficial for you. And if you have any questions, please let me know in the comment box. And I shall see you again soon. And please keep practicing because practice makes perfect. Thank you. Bye-bye.